Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marifatul Hasanah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, semester 2. Di sini akan mengerjakan tugas UAS matkul studi kitab pesantren dengan fasal hiyar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal suci wal mutabayyi'ani lan utawi wong kang adol tinuku bil khiyari ikul bil khiyari kena milih malam tafarraqa seladine dorong pisah mutabayyi'an walahuma lan wenang kaduwe mutabayyi'an apa ayyashtarito yen to nyarataken sapa mutabayyi'an al khiyara ing milih ila salasati ayamin maring 3 dina wa idza wujida lan nalikane den temu bil mabi'i kelawan barang kang dedol apa aibun cacat falil mustari maka wenang kaduwe wong kang tuku apa reduhu balikaken mabi wala yajuzu lan ora wenang apa bai'us samrati adol buah mutlakon hale mutlak illa ba'da buduwi swalahiha angin sawise pertelane baguse samra wala bai'u lan ora adol barang fihi ing dalem ma ariba utawi riba bijinsihi kelawan jenis ma rotokban kelawan rotokban hale teles illal labana angin puan. Fasal hiyar menerangkan tentang hukum memilih. Bagi penjual dan pembeli ada hak hiyar antara meneruskan atau membatalkan jual belinya. Artinya penjual dan pembeli itu memiliki hak untuk memilih dalam beberapa macam akad jual beli di tempat transaksi, yaitu dinamakan hiyar majlis. Seperti akad pesanan, selama keduanya belum berpisah menurut kebiasaan. Maksudnya hiyar majlis bisa putus disebabkan berpisahnya kedua belah pihak dengan badannya dari tempat akad-akatan, atau pihak penjual dan pembeli memilih tetapnya akad. Apabila salah satu di antara penjual dan pembeli memilih tetapnya akad, sementara yang lain tidak segera memilih, maka gugur hak hiyar untuk orang pertama dan masih berlaku bagi pihak kedua atau yang lain. Boleh bagi penjual dan pembeli atau salah satunya ketika pihak yang lain menyetujuinya untuk mengadakan perjanjian hiyar dalam berbagai macam praktek jual beli sampai 3 hari. 3 hari tersebut dihitung mulai dari terjadinya akad, tidak dihitung dari terjadinya perpisahan. Jika masa hiyar itu lebih dari 3 hari, maka batal akadnya. Berarti hiyar ini ada jangka waktunya, yaitu 3 hari. Dan apabila barang yang dijual termasuk dari barang yang rusak dalam waktu yang telah dijanjikan, maka batal akadnya. Apabila pada barang yang dijual terdapat cacat yang tampak sebelum pembeli menerima barang yang dapat mengurangi harga barang tersebut atau mengurangi keadaan barangnya dengan kurang yang dapat menghilangkan tujuan dan semestinya, sementara pada umumnya jenis barang yang dijual semacam itu tidak ada cacatnya, seperti zinanya, mencurinya, dan melahirkan dirinya seorang budak. Kalau demikian, maka bagi pembeli boleh mengembalikan barang yang dijual itu. Tidak boleh menjual buah-buahan yang masih ada di pohon tanpa dengan menjual pohonnya dengan cara mutlak. Artinya tanpa ada syarat dipetik atau dipanen, kecuali setelah tampak kebaikan atau kelayakan buah-buahan itu. Maksud tampak kelayakannya ialah sebagai bagi buah tidak dapat berubah warnanya, yaitu sampai pada suatu keadaan sehingga buah-buahan tersebut sudah sesuai dengan yang dimaksud menurut umumnya, seperti manisnya tebu, asamnya delima, dan lunak atau lembeknya buah tin. Dan bagi buah-buahan yang dapat berubah warnanya, yaitu dengan berubah warna menjadi merah atau hitam atau kuning seperti anggur dan kurma mentah. Adapun buah-buahan yang dijual sebelum tampak kelayakannya, maka tidak sah menjualnya secara mutlak. Tidak sahnya itu berlaku bagi pembeli, tidak sahnya itu berlaku bagi pemilik pohon dan yang lainnya, kecuali dengan janji bersedia memanen atau memetik, baik berlaku kebiasaan memanen atau memetik buah-buahan atau tidak. Bila pohon yang berbuah dipotong, maka boleh menjual buahnya tanpa disyaratkan harus memetik buahnya. Tidak boleh menjual tanaman
berbiji yang masih hijau yang tertanam di bumi, kecuali dengan cara memetiknya atau mencabutnya. Barang siapa yang menjual buah-buahan atau tanaman yang belum tampak kelayakannya, maka wajib bagi penjual untuk menyiramnya. Sekiranya dengan siraman tersebut dapat menaikkan keadaan buah dan aman dari kerusakan, baik si penjual sudah menyerahkan antara pembeli dan barang yang dijual atau belum menyerahkan. Tidak sah menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat riba. Dibeli dengan sesuatu yang sejenis dengannya dalam keadaan masih basah, kata Rodbun dengan mensukun huruf to yang sepi dari titik. Dengan perkataan tersebut dimaksudkan bahwa sesungguhnya yang dijual itu adalah barang-barang yang berbangsa riba. Ketika telah sempurna keadaannya, maka tidak sah semisal menjual anggur dengan anggur kecuali air susu. Artinya sah menjual sebagian air susu, dibeli dengan sebagian pula sebelum air susu tersebut menjadi keju. Dan musannif memutlakkan pengertian dari air susu sehingga memasukkan pengertian air susu yang cair, kental, bersih, dan asam.